harus argumentatif, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan didasarkan data yang reliable, yang kredibel, data-data itu, sehingga dengan demikian kita bisa punya pertanggungjawaban akuntabilitasnya kepada publik bahwa kalau sebuah kebijakan itu ditelurkan, terutama karena ini terkait dengan kesehatan, itu benar-benar bisa diterima. Adapun pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada pilihan kecuali kita memang harus dancing, harus hidup bersama COVID. Tetapi bagaimana cara kita hidup bersama COVID itu, dan pada kondisi COVID seperti apa, itu pasti harus ditentukan. Dan ketentuannya itu kita merujuk kepada WHO. Jadi WHO memberikan beberapa indikator yang diminta untuk dapat dipatuhi oleh semua negara di dunia dalam rangka menyesuaikan kehidupan normalnya, new normalnya itu dengan COVID. Sampai kita belum menemukan vaksin. Pertama adalah terkait dengan bagaimana kita tidak menambah penularan atau memperluas penularan, atau kita semaksimalnya mengurangi penularan. Ada sebuah cara untuk menghitung, yaitu apa yang disebut dengan basic reproductive number. Jadi basic reproduction number itu, ya, basic reproduction number itu adalah sebuah angka yang menunjukkan sebuah virus atau sebuah bakteri atau sebuah penyakit itu bagaimana daya tularnya dari seseorang ke orang lain. Nah, misalnya campak itu daya tularnya itu 12 sampai 18. Artinya basic reproduction number-nya atau yang disingkat dengan R0, R0 atau R0 kalau disebutnya. R0 itu tulisannya NAUGHT. R0 itu campak itu 12 sampai 18 dan dia melalui aerosol. Kemudian ada juga misalnya batuk kerjan atau pertusis itu 5,5. Kemudian kalau kita ingat flu Spanyol pada 100 tahun yang lalu, itu 1,4 sampai 2,8, artinya satu orang itu bisa menularkan sampai 2-3 orang. Nah, COVID-19 ini di seluruh dunia itu yang direkam oleh WHO adalah dari 1,9 sampai 5,7 R0-nya. Nah, untuk Indonesia hari ini diperkirakan 2,5. Artinya satu orang itu bisa menularkan ke 2 atau 3 orang. Nah, tugas kita adalah bagaimana pada waktu tertentu kita bisa menurunkan R0 itu dari yang namanya 2,5 itu atau 2,6 persisnya itu menjadi di bawah 1. Artinya dia tidak sampai menularkan ke orang lain. Caranya adalah banyak hal, dan ini tidak bisa melalui modifikasi cara kampanye vaksinasi, tidak. Tetapi ini hanya dapat dimodifikasi melalui satu intervensi sosial yang bentuknya antara lain yang kita lakukan seperti PSBB sekarang, beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, dan melindungi wajah dan seterusnya dengan menggunakan masker. Jadi itu caranya adalah untuk kita bagaimana menekan apa yang disebut dengan R0 itu. Jadi R0 itu akan kita tekan sedemikian rupa. R0 itu pada waktu T disebut dengan RT. Jadi bukan rukun tetangga tetapi RT. RT. Nah, sekarang kita akan menghitung itu untuk semua kabupaten, kota, dan seluruh provinsi di Indonesia. Itu indikator pertama yang kita akan gunakan. Jadi R0 atau RT-nya. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan
indikator sistem kesehatan. Seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan COVID. Jadi apabila nanti ada penularan baru atau ada yang mesti dirawat, itu benar-benar tersedia atau tidak. Jadi misalnya jumlah kasus yang baru itu jumlahnya harus lebih kecil dari kapasitas pelayanan kesehatan yang bisa disediakan. Dan kapasitas pelayanan kesehatan yang disediakan itu harusnya 60% dari total kapasitas kesehatan itu. Misalnya, kalau sebuah rumah sakit punya 100 tempat tidur, maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk COVID. Nah, pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari itu harus di bawah 60. Itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur, yang bisa dipakai dalam rangka apakah kita melonggarkan atau tidak melonggarkan, mengurangi atau tidak mengurangi PSBB. Yang berikutnya adalah surveillance. Jadi surveillance itu adalah cara kita menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID atau tidak. Untuk itu dilakukan tes masif. Nah, tes masif kita ini hari ini termasuk yang rendah di dunia. Kita sekarang ini baru mencapai 743 per 1 juta. Atau sekarang sudah 202.936 orang yang dites. Dengan kapasitas kita yang sekarang sudah naik 10.000 sampai 12.000, bahkan kemarin tanggal 18 sudah mencapai 12.000 lebih tes, maka diharapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa mencapai angka 1.838 per 1 juta penduduk. Nah, per 1 juta penduduk. Nanti kita bandingkan sekarang dengan Malaysia. Malaysia itu 14.304, Filipina 2.238, Brasilia yang relatif hampir sama kayak Indonesia, itu 3.462, Vietnam 2.828, Thailand lebih tinggi lagi 4.099, India 1.744. Jadi seperti arahan Bapak Presiden bahwa kita itu harus melakukan tes masif secara cepat dan dengan jumlah yang masif. Nah, mudah-mudahan ke depan benar-benar kita bisa sampai 12.000, kalau itu bisa 12.000, mudah-mudahan kita per 1 jutanya akan semakin tinggi. Nah, jadi dengan 3 indikator itu, kita akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak. WHO mensyaratkan R0-nya tadi itu, atau R0 pada waktu T, atau RT namanya, itu setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari. Jadi kalau sudah 14 hari itu posisinya di bawah 1, maka dia siap untuk, daerah itu dinyatakan siap untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB. Itu yang penting. Jadi kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa mari kita sama-sama bekerja sama, ya, bergotong royong, concern, peduli untuk menurunkan angka R0 itu. Jadi kalau angka R0 itu bisa di bawah 1, itu artinya partisipasi publik semua. Jadi bukan hanya pemerintah. Jadi pemerintah hanya memberikan kebijakan-kebijakannya, tetapi semuanya terpulang kepada kehidupan, cara-cara hidup kita yang baru nanti disiplin kita. Semakin turun R0-nya itu, maka semakin lebih baik kita hidup bersama COVID-19 secara aman, sehingga kita bisa kembali dengan kehidupan yang produktif. Nah, kami di Bappenas telah mencoba menyiapkan dashboard untuk kabupaten dan provinsi seluruh Indonesia, sehingga kita bisa lihat daerah mana saja yang sudah boleh pada 14 hari ke depan, dan mana yang belum boleh,
dan kalau boleh itu dengan cara seperti apa. Nah, yang penting yang harus kita ingat bahwa menurunnya R0 tadi itu bukan berarti virusnya hilang, tidak. Tetapi virusnya itu kita bisa kendalikan. Jadi sekali lagi virusnya kita bisa kendalikan dan potensi daya tularnya itu tidak sebagaimana angka 2,5 tadi. Tapi di bawah 1, jadi dengan cara physical distancing, kemudian mengurangi kontak fisik, kemudian kalau tidak perlu sekali ya kita tidak perlu harus keluar rumah. Kalau kita pergi ke satu tempat yang terbuka, apa yang harus kita lakukan? Semua ada protokolnya. Jadi protokol itu nanti akan disiapkan, harus dipromosikan, dikampanyekan, dan kami berharap pers bisa ikut membantu kita semua untuk kita bisa kembali atau hidup dalam new normal, kampanye tentang bagaimana hidup new normal itu, yaitu bagaimana nanti sikap kita di dalam restoran, di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta, di mana saja ketika kita itu yang ada punya potensi kontak kepada orang lain. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi hari ini angka reproduksi efektif atau RT tadi itu relatively Indonesia sebenarnya sudah mendekati 1. Kalau Indonesia secara nasional itu sudah mendekati 1,17 secara nasional. Tetapi kalau kita lihat per provinsinya, itu yang paling bagus adalah Provinsi DKI dan kemudian kabupaten kota di sekitar DKI. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Nanti selanjutnya Pak Doni bisa menyampaikan apa yang sedang disiapkan, termasuk ada 124 kabupaten kota yang siap untuk dibuka karena sampai saat ini wilayahnya hijau. Nah, saya kira itu nanti kita bisa bertanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala BNPB. Baik, terima kasih Pak Menteri Bappenas, teman-teman wartawan sekalian. Yang pertama, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Bapak Menteri Bappenas tentang protokol masyarakat produktif dan aman. Ini adalah sebuah rencana, sebuah konsep menuju kepada tatanan the new normal. Dari gugus tugas, tadi telah melaporkan pada Presiden tentang sejumlah data-data yang telah kami dapatkan selama 2 bulan terakhir, termasuk juga penjelasan terakhir dari Dr. Mike Ryan, Eksekutif Direktur WHO, tanggal 12 Mei yang lalu. Coronavirus may never go away. Artinya coronavirus sangat mungkin tidak akan pernah hilang. Nah, kalau sudah demikian, tentu kita harus memiliki strategi menghadapi kondisi yang tentunya kita akan hidup bersama-sama dengan virus. Ibaratnya dalam suatu kegiatan di pantai, kita mengarungi gelombang untuk berselancar, dan ada 2 perselantar yang telah diberikan penjelasan. Salah satu diantaranya berlatih dengan sungguh-sungguh. Yang satu lagi kurang begitu berlatih dengan sungguh-sungguh. Ketika keduanya dilepas, salah satu yang berlatih dengan sungguh-sungguh itu mampu menyesuaikan dirinya dengan gelombang yang sangat besar. Bisa berselancar sampai akhirnya selamat di tepi pantai. Satu lagi yang juga sama-sama dilepas, tetapi karena tidak memperhatikan teknik dan juga cara menghadapi gelombang, akhirnya tergulung oleh gelombang.
Oleh karenanya, apabila kita ingin tetap mampu sukses menghadapi masa pandemi ini, maka kita sebagai bangsa harus belajar dengan lebih giat untuk memahami bagaimana virus ini. Tadi Bapak Menteri sudah menjelaskan bahwa virus ini bisa dikurangi risiko bahayanya. Nah, langkah-langkah seperti ini sangat kita butuhkan. Mulai dari tingkat disiplin yang tinggi, kesadaran kolektif yang tinggi. Kalau ada kerumunan, salah satu di antaranya harus berani tampil sebagai patriot, mengingatkan yang lainnya untuk segera jaga jarak, jangan berdekatan. Dan itu harus dilakukan di berbagai daerah, di berbagai tempat, apakah di bandara, di mana saja. Di antara masyarakat kita diharapkan ada yang berani mengingatkan. Ini tidak terlepas dari upaya kolektif kita sebagai bangsa untuk betul-betul memahami kita tidak bisa keluar dari situasi pandemi ini. Kita harus mampu menyesuaikan diri. Bapak Presiden mengatakan berdamai dengan COVID. Artinya apa? Artinya dengan menggunakan protokol yang ketat, protokol kesehatan yang ketat, kita mampu melaluinya. Kita mampu beradaptasi. COVID-nya ada, tidak bisa hilang, tetapi kita tetap sehat. Kita tetap bisa melakukan aktivitas tanpa kita khawatir tertular dan terpapar. Kemudian undang-undang yang masih kita lakukan atau yang kita ikuti adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Salah satu poin yang ada adalah PSBB. Jadi apabila PSBB ini dicabut, tidak serta-merta kita menjadi keluar dari situasi kedaruratan kesehatan. Jadi mohon maaf kawan-kawan wartawan sekalian, sekali lagi, apabila PSBB dicabut, bukan berarti kita tidak mengikuti undang-undang tentang karantina kesehatan. Demikian juga Kepres nomor 12, yang mana bencana non-alam statusnya adalah bencana nasional. Dua ketentuan ini menjadi pedoman bagi kita dalam menyelenggarakan kegiatan ke depan. Kemudian, dari data-data yang telah kami kumpulkan, terdapat 124 kabupaten kota yang sampai hari ini tidak ada laporan adanya kasus terkonfirmasi positif. Namun dalam beberapa hari ke depan, gugus tugas tentu akan memonitor melalui laporan dari gugus tugas provinsi, kabupaten kota, apakah ada tambahan kasus atau tidak. Nah, dari 124 kabupaten kota ini, mungkin nanti datanya bisa kami jelaskan lebih lanjut. Mungkin nanti dari Pusdatinnya gugus tugas. Ya. Tapi saya sebutkan saja. Yang pertama Aceh ada 14 kabupaten kota, Banten 1, Bengkulu 1, Gorontalo 1, Jambi 1, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, Kalimantan Barat 2, Kalimantan Tengah 1, Kalimantan Timur 1, Kepulauan Bangka Belitung 1, Kepulauan Riau 4, Lampung 5, Maluku 6, Maluku Utara 5, Nusa Tenggara Timur 15, Papua 18, Papua Barat 6, Riau 2, Sulawesi Barat 1, kemudian Sulawesi Selatan 1, Sulawesi Tengah 3, Sulawesi Tenggara 5, Sulawesi Utara 5, Sumatera Barat 2, Sumatera Selatan 5, Sumatera Utara 16. 24 kabupaten kota ini berada di kepulauan. Artinya secara geografis mereka bisa terjamin keamanannya apabila bisa melakukan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat.
Kemudian selanjutnya, salah satu prasyarat yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Bappenas adalah tingkat kemampuan testing yang dilakukan oleh sebuah negara. Memang sudah kita lihat perkembangan bahwa kita termasuk yang sedikit selama 1,5 bulan terakhir. Tetapi upaya dan kerja keras dari kawan-kawan kita di Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan serta seluruh kepala laboratorium yang ada di seluruh Indonesia, kemarin telah berhasil pemeriksaan spesimennya mencapai 12.276. Saya ulangi, 12.276. Ini adalah rekor tertinggi, di mana rekor sebelumnya adalah sekitar 9.700. Adapun sejumlah laboratorium yang telah melaporkan dan juga dalam proses untuk persiapan melakukan kegiatan pemeriksaan spesimen, yaitu yang pertama, Kementerian Kesehatan, ada 24 laboratorium. Kemudian di bawah pemerintah daerah di 34 provinsi, ada 42 laboratorium. Lantas laboratorium di bawah Kementerian Pertanian, ada 8. Kemudian laboratorium di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, ada 13. Lantas laboratorium di bawah Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, ada 8. Kemudian laboratorium di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Tinggi, yaitu 20 laboratorium. Saya sudah berbicara dengan Mendikbud tentang upaya untuk peningkatan kemampuan di seluruh laboratorium yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian laboratorium di bawah Kementerian Ristek dan Teknologi ada 2, termasuk LIPI. Kemudian laboratorium di bawah BPOM ada 5. Kemudian laboratorium di bawah Kepolisian Republik Indonesia ada 2, dan di bawah Tentara Nasional Indonesia ada 4. Nah, kami akan bekerja keras untuk bisa meningkatkan kemampuan dari seluruh laboratorium ini, sehingga kesiapan kita ketika nanti kita mulai melakukan langkah-langkah tahapan-tahapan masyarakat produktif dan aman, itu bisa kita lakukan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Boleh saya tambahkan sedikit dengan satu gambar. Silakan, Pak. Silakan. Biar bisa, coba tolong halaman 26. Biar teman-teman wartawan bisa menjelaskan juga dengan baik. Halaman 26. Saya share ya, halaman 26. Jadi saya ingin menunjukkan yang disebut dengan R0 itu. Bagaimana kalau apa usaha kita supaya dia tidak melakukan penyebaran. Secara sederhana kita bisa lihat, jadi kalau seseorang melakukan isolasi atau kita melakukan PSBB dan apa yang terjadi. Itulah yang sebenarnya sedang diusahakan oleh kita semua melalui keputusan-keputusan pemerintah. Saya juga akan tampilkan mengenai perhitungan-perhitungan dari kami terkait dengan RT tadi. Baiklah. Atau mana? Belum ada tuh. Ada delay. Hah?
Jadi kan di sini ada. Sudah ya? Halaman 26 mana? Halaman 26. Ya, halaman 26 dulu, 26. Nggak boleh ada kayak begini udah. Masa begini? Kita udah siap tadi. Halaman 26. Ini bisa nih. Tolong bisa ke halaman 26. 26 halaman 2. Nah ini. Baik, ini tolong tunjukkan. Ya nih, tolong dibesarkan. Baik, saya ingin sampaikan. Kita lihat bisa dilihat ya ini ya, bahwa ini suatu ilustrasi yang sederhana bagaimana PSBB bisa mengurangi jumlah orang yang terinfeksi. Kita lihat di situ, katakan ada seseorang yang terinfeksi, kemudian karena R0-nya itu adalah 2,6, maka dia bisa menginfeksi 2-3 orang. Sebutlah itu dia menjadi 3 orang. Kemudian dari 3 orang yang baru itu bisa menginfeksi 9 orang lainnya. Dan dari 9 orang lainnya kemudian berkembang menjadi 38 orang. Kalau dari 38 orang itu, 1 orang kita, saya nggak tahu kelihatan nggak, 1 orang diisolasi di sini, 1 orang dilakukan isolasi atau kita lakukan PSBB di sekitar ini, maka setidak-tidaknya yang terinfeksi tidak akan 38 orang, tetapi hanya 26 orang. Tapi kalau kita melakukan lagi dengan di sebelah ini, di atas ini, maka akan makin banyak orang yang tidak akan terinfeksi. Atau dengan secara ekstrim, kalau 3 orang yang terkena ini kemudian melakukan isolasi diri, maka dia tidak akan berkembang kemana-mana. Itu apa yang disebut dengan R0 itu. Karena itu PSBB menjadi penting di sini. Kemudian halaman 20. Halaman 20 ya. 20. Nah, ini halaman. Ini mengatakan adalah RT tadi, angka reproduksi efektif. Ini maksudnya adalah R0 pada waktu T, pada masa. Jadi R0 pada waktu T, kita lihat di sini Kabupaten Bandung, itu angkanya adalah sudah mendekati 1, ya. Tetapi upper bound-nya masih relatif tinggi. Jadi ada batas atas bawahnya, kredibilitas dari dia punya interval masih terlalu lebar. Nah, kemudian di sebelahnya kita lihat yang agak lumayan adalah Kota Bandung, kemudian Kota Bekasi. Selanjutnya kalau kita lihat Jabodetabek, berikutnya halaman 21. Halaman 21. Ya, halaman 21. Ya, next. Nah, halaman 21. Ini halaman 20, halaman 21. Nah, ini kalau kita berdasarkan mediannya, kita lihat di sini Kabupaten Sumedang itu sudah di bawah 1. Kemudian Kabupaten Tasikmalaya masih di atas 1. Kota Bandung sudah di bawah 1. Kota Banjar masih di atas 1. Kota Bekasi sudah di bawah 1. Kota Bogor masih sedikit di atas 1. Kemudian Kota Depok masih sedikit di atas 1, lainnya masih di atas 1, kemudian Kota Tasikmalaya masih di atas 1. Kemudian lanjut, kalau kita masukkan ini, kalau kita menghitung dengan ya yang ini, halaman 23. Nah, karena sekarang kalau tadi kita hanya menghitung berdasarkan RT, R0-nya.
Sekarang kalau kita hitung juga termasuk ventilator yang tersedia di setiap provinsi, maka kita bisa saksikan di sini DKI, kemudian NTB, Sumatera Barat memenuhi, kemudian juga Jawa Barat, Bali, DIY, Kepri, Riau, Banten, dan ini ada Gorontalo. Tapi misalnya Maluku itu tidak kurang terpenuhi, kemudian Lampung, Sulut itu semua kurang. Demikian juga kalau kita lihat berdasarkan kapasitas uji dan RT-nya. Jadi yang garis Y-nya ini adalah RT, ya, R0 pada waktu T, yang garis X-nya ini adalah kapasitas uji. Nah, kapasitas uji kita lihat bahwa sekali lagi DKI kapasitas ujinya paling baik, kemudian ada Jawa Barat, Jatim lumayan gitu, dan seterusnya. Jadi ini sedang kita lakukan seperti ini. Nanti akan muncul dashboard yang seperti di halaman 17. Coba halaman 17. Halaman 17. Nah, nanti kita akan setiap provinsi, nasional, kabupaten, kota, ini kita bisa klik di sini masing-masing. Apakah daerah itu sudah mendekati 1 atau menjauh dari 1. Atau dia sudah di bawah 1. Dan prasyarat menurut WHO, di bawah 1-nya itu harus selama 14 hari. Apa yang dilakukan oleh Bappenas ini adalah didukung oleh para ahli biostatistik dan epidemiologi, baik yang ada di Universitas Indonesia di dalam negeri, Gajah Mada, Pajajaran, Universitas Indonesia, dan juga termasuk diaspora kita yang ada di Amerika, bahkan salah satunya adalah Head of Epidemiology di Sanofi, kemudian ada juga yang di Harvard, dan yang sedang ada di New Zealand. Jadi kita menghitung sedemikian rupa yang bisa dipakai menjadi acuan. Kemudian yang ingin saya tunjukkan adalah di halaman 12. Jadi di halaman 12, ya. Jadi pemulihan ekonomi diperlukan secara bertahap. Jadi kita bayangkan di situ ada sumbu X dan sumbu A, sumbu Y-nya itu adalah penebaran virus, ya. Kemudian sumbu X-nya itu adalah kesiapan dari sistem kesehatan kita. Jadi semakin baik sistem kesehatannya, itu semakin ke kanan, dan virusnya juga semakin kecil penyebarannya. Jadi tahapannya adalah dari A ke B, dari B ke C, dan C ke D. Inilah idealnya pada tahap ini kita hidup bersama COVID. Saya kira itu tambahan dari saya. Sebelum ada pertanyaan, ini baik, terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya mohon izin Pak Menko PMK. Ya, silakan Bapak. Singkat saja saya, teman-teman wartawan yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Singkat saja, jadi tadi rapat yang juga singkat menetapkan bahwa tanggal 22 Mei tahun 2020 bukan hari cuti bersama untuk ASN dan pegawai BUMN. Itu saja. Jadi untuk pegawai ASN dan BUMN tetap masuk seperti biasa. Jadi tidak ada cuti, nanti cutinya akan diganti di hari yang lain, yang berikutnya. Kemudian mengenai cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, belum ada perubahan, tetap yaitu digeser pada tanggal 28, 29, dan 30 dan 31 Desember dengan pertimbangan ini adalah tempat yang paling aman untuk membuat prediksi yang paling aman dalam kaitannya dengan masalah
wabah COVID-19. Akan tetapi tadi Bapak Presiden sudah memberikan catatan, nanti pada akhir Juni akan diadakan pengkajian ulang. Kalau memang COVID-19 sudah turun, sudah tidak lagi mengancam, sangat dimungkinkan untuk memajukan libur cuti bersama itu berhimpitan dengan hari Idul Adha, yaitu tanggal 31 Juli 2020, baik bisa sebelum Idul Adha atau setelah hari Idul Adha. Saya kira itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media yang akan disampaikan. Selamat sore Pak, saya Bernadetta dari iNews TV. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Doni Monardo. Pak, ini kan kita masih dalam tahap PSBB dan juga kita lihat saat ini kondisinya masyarakat tampaknya sudah mulai nekat, pasar Tanah Abang ramai, jalanan ibu kota juga sudah mulai ramai. Ini bagaimana tindakan tegas dari pemerintah supaya PSBB kita ini benar-benar efektif, jadi ketika di Jakarta tanggal 4 Juni nanti adalah fase terakhir, ini benar-benar efektif, tidak ada gelombang kedua. Yang kedua kepada Bapak Suharso, tadi Bapak mengatakan punya data dashboard tentang daerah mana-mana saja yang sekiranya dalam 14 hari ke depan ini bisa dilonggarkan, ataupun juga daerah yang hijau. Ini bagaimana dengan DKI Jakarta? Apalagi Pak Anies bilang ini adalah fase terakhir, apakah memungkinkan DKI Jakarta untuk kembali normal 14 hari ke depan? Terima kasih. Ya, silakan Bapak ke Pak Menteri Bappenas, kemudian mungkin Pak Kepala BNPB sesuai dengan pertanyaan tadi. Saya boleh meninggalkan dulu ya, kan nggak ada pertanyaan ke saya. Saya pamit dulu. Sepertinya tidak ada Bapak. Ya, terima kasih. Ya, pertama soal Jakarta. Soal Jakarta itu sekali lagi memang sekarang angkanya sudah mendekati 1, sudah turun mendekati 1. Tetapi tentu persyaratannya WHO itu kalau sudah di bawah 1 itu pun setidak-tidaknya sekurang-kurangnya di bawah 1 itu, RT di bawah 1 itu ya effective production number-nya itu harus di bawah 1 selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu dia bisa memelihara R0 pada 14 hari itu berturut-turut di bawah 1. Nah itu kita sudah mulai bisa melakukan pelonggaran. Dan saya kira saya tahu yang membantu DKI adalah juga ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia yang juga bersama-sama Bappenas. Jadi kami data antara kami dengan DKI Jakarta sinkron datanya. Jadi saya jawaban saya seperti itu. Pak Doni silakan. Baik, udah bisa bicara? Baik Bapak, silakan langsung. Sudah bertemu. Jadi Mbak Bernadetta, jadi tentang PSBB yang masih berlaku, tetapi masyarakat juga masih belum begitu banyak yang mematuhi, masih ada yang nekat, ramai. Bagaimana tugas-tugas kita semua untuk bisa menjamin bahwa tidak akan ada gelombang kedua. Ini sangat benar, ya, sangat benar. Jadi kami juga prihatin. Sekali lagi saya sangat prihatin karena masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita dalam 2 minggu terakhir ini sungguh-sungguh serius, maka apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas, kurva yang 1
itu bisa turun lagi menjadi 0, sekian. Artinya tingkat risikonya semakin kecil. Tetapi yang sangat kita khawatirkan adalah apabila masyarakat masih kurang begitu peduli dengan risiko yang akan terjadi. Masih ramai, masih sering berkumpul-kumpul, masih sering melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa ditahan dulu, bisa dihindari dulu. Ini adalah waktu krusial buat kita. Menjelang Lebaran dan akhir Lebaran yang akan datang, sekali lagi adalah saat-saat kritis. Kalau kita ingin segera memutus mata rantai penularan, kalau kita ingin segera kembali kepada kehidupan yang new normal, maka 2 minggu terakhir ini adalah waktu yang terbaik. Energi, tenaga, biaya, waktu, kelelahan sudah sangat besar. Bahkan data yang disampaikan oleh salah satu kementerian dan lembaga yang tadi melapor kepada Bapak Presiden, 81% masyarakat kita itu ingin segera mengakhiri PSBB. Tetapi tidak mungkin bisa mencabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh. Sekali lagi, tingkat kepatuhan ini penting sekali. Demikian juga tadi kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden, potensi ancaman berikutnya setelah Lebaran adalah kembalinya sebagian warga Jakarta dari kampung halaman. Yang sebelum diputuskan tidak boleh mudik atau dilarang mudik, sudah terlanjur kembali ke kampung halaman. Kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan. Bagaimana langkah-langkah ini harus kita lakukan. Demikian juga dengan sejumlah kementerian lembaga dan juga unsur TNI dan Polri, agar kita bisa menjaring sehingga Jakarta tetap dalam kondisi yang aman. Karena kita sangat khawatir apabila ada dari daerah-daerah yang sekarang menjadi kawasan epicentrum baru, lantas mereka menuju ke Jakarta, dan nantinya di antara mereka juga membawa sebagai carrier, pembawa virus, tentu ini sangat disayangkan. Seluruh tenaga yang kita keluarkan akan sia-sia. Dan kedua, saya juga sudah meminta kepada Bapak Kapolri untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap PSBB, yang melanggar terhadap protokol kesehatan. Di sini juga saya sangat berharap gugus tugas provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia bisa bekerja sama. Unsur Polri dibantu TNI, Satpol PP, betul-betul menegakkan aturan, betul-betul bisa melaksanakan kewajiban untuk mencegah terjadinya penularan. Kalau 2 minggu terakhir ini kita sukses, maka selanjutnya kita mungkin akan bisa memasuki suasana yang baru. Kemudian khusus untuk 124 kabupaten kota yang sejauh ini belum ada kasusnya, belum tentu 100% akan aman selama beberapa hari ke depan. Artinya apa? Setiap saat kasus baru bisa saja muncul di kabupaten kota tersebut. Sehingga ketika nanti tawaran untuk dibuka kepada mereka atau diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dalam 11 bidang yang dikecualikan sesuai dengan kategori PSBB, maka ini pun perlu ada koordinasi dengan para kepala daerah. Kita ingin mereka juga siap, kapan mereka siap, tentunya kerjasama komunikasi antara pusat dan daerah yang nantinya bisa memutuskan untuk bisa memulai pada bidang-bidang tertentu bisa dibuka kembali. Jadi demikian sebagai tambahan. Baik, terima kasih Pak Kepala BNPB, Pak Menteri atas penjelasannya. Demikian Bapak. Baik. Terima kasih. Semoga tetap sehat Bapak. Selamat Lebaran, maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Baik, sama-sama.